Aduh, Kak, ini gimana Kak caranya Kak? Aku nggak bisa ini. Kamu ngerjain apa sih? Aku ngerjain itu loh yang pangkat-pangkat. Oh alah, ini gampang ini eksponen ini. Oh, Kakak ajarin yuk. oke. Ayo belajar bersama. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi eksponen. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 10 semester 1. Oke, hari ini kita akan belajar apa aja? Hari ini kita akan belajar sifat-sifat eksponen, fungsi eksponen, lalu akan kita akhiri dengan latihan soal. Are you ready guys? Ready? Pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu eksponen? Eksponen adalah bilangan berpangkat. Contohnya ada A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya sampai jumlah A-nya ini sama dengan N. Mungkin kalau pakai variabel seperti ini teman-teman akan bingung ya. Ayo kita cari contoh yang lainnya. Ini ada contoh lagi yaitu 3 pangkat 5 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi 3-nya ini kita kalikan sampai 5 kali. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama yaitu tentang sifat-sifat eksponen. Sifat eksponen ini ada beberapa ya. Kita masuk ke sifat eksponen yang pertama. Ada A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi kalau bilangan pokoknya sama lalu dikalikan, pangkatnya kita tambahkan. Contohnya ada 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 6. Ini kan bilangan pokoknya sama yaitu 2. Lalu dikalikan. Jadi pangkatnya kita tambahkan. Oke, sifat eksponen yang kedua ada A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M. Jadi kalau misal bilangan pokoknya sama lalu dibagi, pangkatnya kita kurangi. Contohnya ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi ini kan bilangan pokoknya 2. Lalu kita bagi, berarti pangkatnya kita kurangi. Lalu sifat eksponen yang ketiga ada A pangkat N pangkat M sama dengan A pangkat N dikali M. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Contohnya ada 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 8. Kita lanjut ke sifat eksponen yang keempat. Ada A per B dalam kurung dipangkatkan N. Ini sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi kita pangkatkan satu-satu antara pembilang dan penyebutnya. Contohnya ada 2 per 6 dalam kurung dipangkatkan 3. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Selanjutnya ada A dikali B di dalam kurung dipangkatkan N. Ini sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi satu-satu angkanya kita pangkatkan dengan N. Contohnya ada 2 dikali 4 dipangkatkan 3. Ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Jadi masing-masing angkanya kita pangkatkan satu persatu. Selanjutnya ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N.
kalau pangkatnya negatif ini sama dengan 1 per bilangan pokok lalu dipangkatkan. Contohnya ada 2 pangkat negatif 5, itu sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Sifat yang selanjutnya ada A pangkat N per M sama dengan akar M dari A pangkat N. Jadi ini yang berupa pecahan itu pangkatnya. Contohnya ada 2 pangkat 3 per 4, itu sama dengan akar 4 dari 2 pangkat 3. Jadi penyebutnya ini yang sebagai akarnya, lalu pembilangnya ini sebagai pangkat dari bilangan pokoknya. Lalu ada sifat yang terakhir, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya ada 5 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu juga ada 10.000 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi teman-teman, semua angka kalau kita pangkatkan 0, hasilnya itu sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu fungsi eksponen. Bentuk dasar dari fungsi eksponen adalah f(x) sama dengan k kali a pangkat x. K ini sebagai konstanta. Selain itu juga ada syarat dari a. Syarat a adalah a harus lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Oke teman-teman, untuk fungsi eksponen ini juga ada grafiknya. Jadi ayo kita lihat grafiknya bersama-sama. Oke, seperti yang kita tahu tadi, nilai A itu kan harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi A ini bisa saja antara 0 sampai 1 dan lebih dari 1. Kira-kira gimana ya grafiknya kalau A-nya ini lebih dari 1? Dan gimana ya grafiknya kalau A-nya ini antara 0 sampai 1? Oleh karena itu mari kita lihat satu per satu. Kita coba dulu yang A-nya lebih dari 1. Misal A-nya 3. Kita lihat grafiknya. Grafiknya jadi berbentuk seperti ini ya teman-teman. Grafiknya jadi monoton naik. Kita kan ini fungsinya Y sama dengan 2 kali 3 pangkat X. Kan 3 ini lebih dari 1. Jadi grafiknya ini monoton naik. Lalu kita juga dapat lagi nih titik potong di sumbu Y. Ini pada titik 0,2. 2 kan ini K-nya ya. Jadi kita tahu bahwa titik potong di sumbu Y itu 0,K. Oke, setelah kita tahu yang grafiknya kalau A-nya lebih dari 1, sekarang kita lihat gimana kalau misal grafiknya ini itu A-nya itu antara 0 sampai 1. Misal kita ada fungsi ini Y sama dengan 3 dikali 0,5 pangkat X. 0,5 kan antara 0 sampai 1. Grafiknya berbeda jauh ya teman-teman. Tadi grafiknya monoton naik, sekarang grafiknya monoton turun dari atas ke bawah. Lalu kita peroleh lagi ini titik di sumbu Y. Perpotongan grafik di sumbu Y yaitu pada 0,3, dimana kita tahu 3 ini adalah K. Jadi bisa disimpulkan perpotongan grafik fungsi eksponen di sumbu Y adalah 0,K. Oke, jadi setelah kita melihat grafiknya,
kita dapat menyimpulkan ciri-ciri grafik fungsi eksponen ada 3. Yang pertama, jika A lebih dari 1, maka grafik akan monoton naik. Monoton naik itu bentuknya seperti ini ya, dari bawah menuju atas. Lalu ciri yang kedua, jika A lebih dari 0 kurang dari 1, maka grafik akan monoton turun, bentuknya dari atas ke bawah. Lalu ciri-ciri yang ketiga, grafik akan memotong sumbu Y di titik 0, K. Oke teman-teman, itu ciri-ciri dari grafik fungsi eksponen. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal. Mulai dengan contoh soal yang pertama. Ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 per 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini adalah contoh dari penerapan sifat-sifat eksponen. Oke, kita tahu di sifat eksponen kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Lalu kalau ada bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, itu pangkatnya kita tambahkan. Sehingga 2 pangkat 3 pangkat 4 ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4. Lalu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5. Kita operasikan menjadi 2 pangkat 12 per 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 12 dikurangi 8. Oke, diingat ya, di sifat-sifat eksponen tadi bilangan pokoknya sama, lalu dibagi, pangkatnya kita kurangi, sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 4. Soal yang kedua, ini tentang fungsi eksponen. Diberikan fx sama dengan 2 pangkat 2x dikurangi 1. Carilah nilai dari f2 dan f setengah. Bagaimana ya caranya? Kita pertama cari dulu f2. Ini kan di rumus dasarnya ini fx ya, sedangkan yang ditanyakan f2, berarti x nya kita ganti dengan angka 2. Jadi f2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Selanjutnya kita cari untuk f setengah. Ini berarti x nya kita ganti dengan setengah. Berarti f setengah sama dengan 2 pangkat setengah dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Diingat ya teman-teman, di sifat eksponen bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Soal nomor 3. Lukislah grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dengan X anggota bilangan real. Ini masih terkait fungsi eksponen. Tentu saja sebelum menggambar grafik, kita memerlukan titik-titik yang dilalui grafik tersebut. Bagaimana caranya? Caranya kita dengan memasukkan beberapa nilai X ke dalam fungsi yang kita miliki. Ini kita akan memasukkan nilai X, yaitu ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Setelah kita masukkan ke fungsi, kita mendapatkan nilai Y seperti yang ada pada tabel. Selanjutnya kita akan memperoleh titik-titik koordinat. Jadi X, Y ini adalah titik-titik koordinat yang dilalui oleh grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Setelah kita mendapatkan titik koordinat, kita dapat langsung menggambar grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X pada bidang kartesius. Selanjutnya soal nomor 4. Bakteri E. coli
menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri ini pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri ini membelah menjadi 2 setiap 1/4 jam. A. Modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri E. coli setiap 1/4 jam. B. Prediksi berapa banyaknya bakteri setelah 3 jam pertama. Kita jawab dulu soal yang A. Di A ini kita diminta untuk membuat model fungsi matematikanya. Kita tahu bentuk dasarnya adalah fx sama dengan k dikali a pangkat x. Nah, kita mendapatkan fungsi yaitu fx sama dengan 50 kali 2 pangkat x. Kenapa? Karena bakteri awalnya itu kan ada 50. Lalu bakteri ini akan menggandas jadi 2 kali lipat setiap 1/4 jam. Dan kita diminta untuk mencari fungsi matematika dari pertumbuhan bakteri tersebut setiap 1/4 jam. Lalu yang B, ditanyakan bakteri setelah 3 jam pertama. Kita kan tadi sudah punya fungsi ini dan fungsi ini dalam 1/4 jam. Jadi kita harus tahu dulu 3 jam ini itu berapa kali 1/4 jam. Kan 3 jam itu sama dengan 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Lalu kita bagi 15 menit atau 1/4 jam. Hasilnya sama dengan 12. Jadi bakteri tersebut sudah menggandakan diri sebanyak 12 kali. Jadi yang kita cari adalah F12. X-nya kita ganti dengan 12. Jadi 50 dikali 2 pangkat 12 sama dengan 50 dikali 4096 sama dengan 204.800. Jadi banyaknya bakteri setelah 3 jam pertama adalah 204.800. Oke teman-teman, itu adalah beberapa contoh soal. Dan selanjutnya aku ada latihan soal untuk teman-teman. Bisa teman-teman kerjakan sebagai pemantapan. Ini ada 4 soal, bisa kalian screenshot terlebih dahulu atau kalian pause sambil mengerjakan. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian paham materi pada hari ini. And thank you. Jadi gitu deh. Oh gitu, gampang ya? Iya, emang gampang. Emang gak terlalu susah eksponen itu. Oh iya, oke. Makasih Kak. Sama-sama.